Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Marco Van Bagus. Nah, siang hari ini kita diberi kesempatan untuk sedikit sharing mengenai pengetahuan di dunia fotografi. Nah, saya mengambil judul pada siang hari ini sebuah konsep yang sangat menarik, yaitu jangan memoto human dulu sebelum kita memahami komposisi yang baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan siang hari ini, buat teman-teman yang ingin referensi banyak mengenai fotografi human, silahkan bisa dicek di sebelah sini. Nah, di sini, di alamat IG ini, yaitu alamatnya Insan Indonesia. Nah, di sini banyak banget referensi-referensi untuk memotret human dengan baik. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya akan memperkenalkan diri ya. Nama asli saya Bagus Hirmawan, tetapi saya biasa akrab dipanggil Marco Van Bagus. Nah, ini adalah alamat IG saya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan siang hari ini, yaitu mengenai jangan memotret human sebelum kita belajar komposisi dengan baik dan benar. Nah, kita sudah disuguhkan di sini, yaitu ada judul jangan memotret human sebelum memahami komposisi dengan baik dan benar. Nah, kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Pada dasarnya fotografi itu merupakan salah satu bagian dari ilmu kesenian, di mana seni itu indah. Nah, tetapi di sini keindahan itu kenapa sih kok bisa dibilang indah? Ya karena di dalamnya ada penataan-penataan tertentu yang kita kenal dengan yang namanya komposisi. Sehingga dengan adanya komposisi itu gambar menjadi terlihat lebih indah dan lebih enak untuk dilihat. Nah, komposisi itu merupakan elemen visual yang ada di dalam sebuah foto ya, yang menunjang gambar kita itu menjadi lebih enak. Nah, tapi untuk mendapatkan komposisi yang baik kita juga harus belajar teorinya. Selain itu kita juga harus didukung oleh peralatan yang mumpuni untuk menunjang komposisi ini. Karena ada beberapa komposisi-komposisi yang tidak bisa digunakan oleh alat sembarangan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, komposisi itu sendiri ya, definisinya itu merupakan sebuah satuan elemen foto yang membuat foto terasa lebih cantik untuk dilihat. Nah, komposisi itu sendiri berasal dari kita melihat. Jadi bagaimana sih kita mempersepsikan sebuah gambar? Nah, dari situ muncullah yang namanya komposisi. Komposisi itu berasal dari golden ratio di sini. Jadi para ilmuwan itu pertama kali memperkenalkan komposisi ya, teori komposisi itu berasal dari golden ratio ini atau perbandingan emas. Nah, golden ratio itu sebenarnya di alam semesta sudah ada, teman-teman. Jadi dia sudah ada seperti bentukan-bentukan yang bisa kita lihat di PowerPoint yang di bawah ini. Nah, ada yang namanya golden ratio-nya bentuk telinga, kemudian ada bentuk rumah siput seperti ini, galaksi kita, bahkan jari kita. Kok jari kita? Jari kita ini kok masuk dalam komposisi golden ratio? Kenapa ya? Ya, karena golden ratio itu merupakan hasil perhitungan matematis Fibonacci, yaitu 1/1,6. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai golden ratio ini. Bagaimana golden ratio ini bisa ketemu bentuk lingkar seperti itu. Nah, golden ratio itu awalnya kita nanti disuguhi oleh sebuah frame. Nah, dari frame ini kita itu membagi frame menjadi 1,6 dibanding 1. Bagi 2 seperti ini. Kemudian pada bagian yang kecil dibagi lagi 1,6 banding 1. Kemudian pada bagian yang kecil lagi dibagi lagi 1,6 banding 1 lagi, sehingga nanti dia membentuk sebuah bangun rumah siput seperti kita lihat pada gambar yang paling kanan. Nah, itu adalah awal mula dari golden ratio. Dapatnya rumah siput itu dari mana? Dari angka matematikal yang diciptakan oleh Fibonacci. Nah, di dalam prakteknya golden ratio ini ya, kita menempatkan objek-objek di dalam satu frame kita, satu bingkai foto kita, dan tertata persis seperti ini. Di mana objek utamanya yang terlihat paling terang di sini dia terletak pada titik rumah siput itu sendiri. Nah, kemudian yang lainnya dia ditata sebagai penunjang. Nah, ini namanya adalah golden ratio.
Kemudian golden ratio itu sendiri dia diturunkan menjadi V-grid, ya, tulisannya PHI grid, ya, bentuknya seperti ini, mirip seperti rule of third seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya. Akan tetapi di sini golden ratio ini dia itu ukurannya lebih kecil, gridnya itu dia lebih kecil pada bagian tengah, sehingga kalau diterapkan di dalam fotografi hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan kita. Nah, tetapi banyak orang tidak menyukai komposisi ini, sehingga golden ratio-nya dia akan dikembangkan menjadi rule of third. Nah, kemudian pada komposisi yang kedua ada yang namanya golden shape. Golden shape di sini itu membagi ruang-ruang, ya, ke dalam garis diagonal-diagonal seperti ini yang namanya golden shape. Nah, teman-teman bisa simak di sini golden shape. Nah, kemudian komposisi yang berikutnya ada yang namanya simetri dan asimetri. Nah, kenapa kok dia dikatakan simetri? Itu karena dia membagi beberapa bidang yang ada di dalam sebuah frame itu sama besar. Nah, kenapa kok dia dikatakan asimetri? Karena dia membagi dalam satu frame itu dia dibagi 2 atau lebih bidang, di mana bidang-bidangnya itu dia tidak sama, sehingga dia disebut sebagai komposisi asimetri. Kita lanjut. Ada lagi yang namanya komposisi repetisi dan pola. Repetisi itu pengertiannya adalah susunan berulang, sehingga kalau kita lihat pada bagian kanan, di bagian kiri saya maksudnya, di situ ada gambar tangan, ya, 4 tangan di situ yang berulang, itu namanya adalah repetisi. Sementara pola, itu pola berarti dia ada susunan keteraturan, ya. Nah, seperti kita lihat pada bagian kanan, di mana di situ ada anak tangga yang saya masukkan ke dalam frame, dan di situ dia terlihat seperti membagi sebuah frame menjadi diagonal dengan susunan yang berulang pada anak tangganya. Nah, komposisi yang berikutnya ada yang namanya perspektif. Perspektif itu berasal dari sudut pandang. Jadi kita mengambil angle sedemikian rupa, ya. Kalau kita lihat di sini ada anak yang seperti kepalanya itu ganti dengan mainan dan memiliki ekspresi yang unik. Nah, sementara yang di sebelah kanan itu ada perspektif yang menggambarkan seolah-olah burungnya ini dia terlihat besar, hampir sama atau lebih besar dari orang yang sedang duduk berdua. Nah, ini saya ambil di Kediri semuanya, ya, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi komposisi framing. Framing itu berasal dari sebuah frame, ya. Sebuah frame itu sebuah cerita yang kita capture ke dalam sebuah foto. Nah, kemudian di sini framing itu dia diturunkan dari foto itu menjadi bingkai-bingkai yang unik yang ada di dalam foto. Pada foto yang sebelah kiri, ini saya ceritanya sedang melakukan street fotografi di malam hari. Nah, pada saat itu saya menggunakan flash sehingga membuat frame yang unik seperti ini. Seolah-olah ada anak yang ingin memeluk hantu. Sebenarnya itu bukan hantu, ya, teman-teman. Nah, itu hanyalah bayangan dari orang yang sedang berjalan ke arahnya, dia sejajar dengan anak sehingga kelihatan seperti hantu. Nah, sementara yang ada di sebelah kanan itu waktu saya traveling, ya, saya sebenarnya memotret orang dengan kacamata yang unik, glowing. Kacamatanya itu memantulkan warna-warni yang unik. Nah, kemudian saya menggunakan lensa tele, ya, kemudian saya foto orangnya. Itu yang saya foto hanyalah mukanya aja. Kemudian saya crop, saya ambil matanya, kemudian di situ terlihat ada bayangan saya di sana pada saat saya melakukan selfie. Nah, gitu. Nah, komposisi yang berikutnya ada yang namanya leading line. Leading line itu artinya adalah mengarahkan mata kita kepada sebuah objek. Nah, pada komposisi sebelah kiri di situ tidak hanya leading line, tetapi di situ dia ada repetisi juga. Nah, sementara yang sebelah kanan, ya, di situ dia hanya leading line saja. Nah, gitu. Nah, komposisi berikutnya itu ada yang namanya negative space atau yang kita kenal dengan ruang-ruang kosong. Nah, ruang kosong di sini mungkin banyak orang itu
beranggapan oh simplicity sama aja dengan minimalis. Ada bedanya, dimana kalau minimalis itu menekankan kepada bentuk atau desain dari gambar sehingga dia tidak memunculkan detail, tetapi kalau yang simplicity dia menunjukkan ada bentuk di situ. Nah, tetapi inti dari keduanya di sini memiliki ruang-ruang kosong yang cukup besar. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri itu ada ruang kosong merah yang cukup banyak, sementara yang sebelah kanan itu ada ruang kosong biru itu yang cukup luas. Nah, sehingga dua komposisi ini, yaitu simplicity maupun minimalis, masuk jadi satu ke dalam negative space. Kita lanjut lagi. Ada yang namanya komposisi kesetimbangan. Nah, komposisi kesetimbangan ini itu merupakan komposisi perbandingan dari satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, biasanya komposisi kesetimbangan ini dia menunjukkan sebuah posisi yang berlawanan. Nah, ada yang terkejut ya sambil ceria, ada yang terkejut sambil terbengong-bengong kalau kita melihat foto di bawah ini. Nah, komposisi berikutnya ada yang namanya refleksi. Refleksi itu merupakan pantulan. Nah, sehingga pantulan di sini kita bisa ambil pantulan dari air maupun pantulan dari kaca. Biasanya teman-teman street photographer itu suka banget sama komposisi refleksi ini. Komposisi yang berikutnya ada yang namanya separasi. Separasi artinya adalah memisahkan antara objek utama dengan background. Nah, pemisahan ini dapat dilakukan dengan banyak hal. Satu, bisa dipisahkan dengan menggunakan teknik pencahayaan. Yang kedua, bisa dipisahkan dengan menggunakan asap agar terlihat lebih dramatik. Yang ketiga, bisa juga dipisahkan dengan menggunakan depth of field atau ruang tajam. Nanti kita akan belajar pada komposisi depth of field bagaimana cara kita menentukan depth of field itu sendiri. Komposisi yang berikutnya ada yang namanya komposisi motion blur dan freezing. Nah, motion blur di sini sebelah kiri saya menggunakan teknik yang namanya teknik slow shutter. Nah, jadi shutternya itu pendek, kemudian saya menggunakan flash. Flashnya itu ada dua, yang pertama ada continuous flash sebelah kanan dan ada lagi strobe light sebelah kiri. Kenapa saya pakai flash continuous sebelah kanan? Itu untuk mendapatkan motion dari orang ini. Dan strobe light atau nyala lap satu kali itu dia digunakan untuk membekukan objek atau yang kita kenal dengan yang namanya flash duration. Nah, sebelah kanan itu saya memotret balapan sapi ya di Kota Probolinggo. Di sana saya menggunakan shutter di atas 1/2000 sehingga objek yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi dia akan terlihat beku semuanya. Nah, kemudian ada lagi namanya komposisi fill the frame. Komposisi ini dia mengisi satu frame penuh dengan objek ya, dengan objek itu sendiri. Nah, ini. Kemudian ada lagi yang namanya rule of odds atau aturan ganjil. Aturan ganjil ini biasa dimunculkan dalam film-film yang ada di sinema-sinema. Nah, aturan ganjil ini salah satunya bisa kita dapatkan dengan menyeting objek sejumlah ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Bisa juga di dalam satu frame itu ada satu yang berbeda atau yang kita kenal dengan yang namanya objek pengganggu. Seperti pada gambar sebelah kanan ini ada 4 orang yang sedang pakai jilbab kelihatannya, tetapi salah satunya berbeda, di mana yang 3 adalah manekin dan yang 1 adalah orang. Nah, yang terakhir ada yang namanya komposisi depth of field. Nah, komposisi ini dia menekankan pada bentuk bokeh. Nah, jadi kita bisa menggunakan lensa khusus dengan memiliki aperture yang lebar. Nah, lensa kit atau bawaan kamera itu pada komposisi-komposisi tertentu, pada frame tertentu, dia tidak bisa mendapatkan bokeh seperti ini atau backgroundnya yang blur.
Nah, tetapi kalau dengan menggunakan lensa bukaan lebar, dia di situ kita bisa mendapatkan background yang lebih lebar, yang lebih blur. Ya, yang sebelah kiri saya menggunakan lensa Sony FE 1,8 85 mili, sementara yang sebelah kanan saya menggunakan lensa Carl Zeiss 50 mili f1,7. Nah, itu aja. Sekian. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.